berpuasa Tasu'a dan Asyura. Tahun depan kita akan berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Tapi Rasul nggak sempat berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Tapi beliau hanya membiasakan pada puasa 10 saja, Pak. Pada tanggal 10 Muharram saja. Gitu. Karena memang sebelum ada bulan Ramadan, puasa 1 bulan Ramadan, yang diwajibkan pertama kali itu adalah puasa Asyura. Sebelum Rasul diwajibkan puasa Ramadan, yang diwajibkan itu adalah puasa Asyura. Syariatnya dulu itu puasa 1 hari itu. Nah, di akhir-akhir Rasulullah menjelang wafat, kemudian para sahabat kan bertanya, ya Rasul, orang Yahudi puasanya sama dengan kita pada tanggal 10 Muharram, yaitu puasa Asyura. Padahal kita disuruh berbeda, mencari perbedaan ya Pak ya Bu ya, dengan kebiasaan orang-orang Yahudi ya. Disuruh mencari perbedaan dengan syariat orang Yahudi. Maka Rasul bilang, kalau begitu tahun depan kita akan berpuasa Tasu'a dan Asyura pada tanggal 9 dan 10. Rasul sudah menyebutkan itu meskipun Rasul tidak sempat mempraktekkan puasa di tanggal 9 dan 10. Maka yang afdal adalah kita melakukannya pada tanggal 9 dan 10. Gitu. Kemudian, kalaupun kita tidak bisa melakukan 9 dan 10, maka para ulama memberikan kelonggaran. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi. Beliau membolehkan kita berpuasa pada tanggal 10 dan 11. Kalau tanggal 9-nya nggak sempat. 9-nya nggak sempat, maka dibolehkan puasanya 10, 11. Tujuannya apa? Mukhalafatul Yahud, kata Imam An-Nawawi. Untuk membedakan antara orang Yahudi dan kita. Karena kalau orang Yahudi hanya tanggal 10 saja. Begitu. Maka untuk membedakan, kita disuruh puasa pada tanggal 10 dan 11. Kalau tanggal 9-nya nggak sempat. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana kalau puasa sehari saja, yaitu pada tanggal Asyura, pada tanggal 10? Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu memakruhkan. Memakruhkan kalau kita berpuasa pada tanggal 10 saja, itu pendapat mazhab Al-Hanafiyah. Tapi pendapat mazhab yang lain, jumhur ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i, la yukrahu ifradu Asyura bisyam. Tidak makruh kalau kita hanya berpuasa pada tanggal 10 Asyura, enggak makruh. Hanya satu pendapat mazhab saja yang menjelaskan kalau puasa cuma sehari itu makruh. Gitu. Kemudian ittafaqal fuqaha, para fuqaha bersepakat ala sunniyatis shaumu Asyura wa Tasu'a. Sehingga para ulama bersepakat sunnahnya adalah kita berpuasa puasa 10 dan 9 dan 10. 9 dan 10. Ya Pak ya. Sunnahnya di situ. Artinya lebih afdolnya di situ gitu. Tapi kalau misalkan kita mampu untuk melakukan tiga-tiganya, misalkan 9, 10 dan 11, maka qala Ibnul Qayyim dalam kitab Maratibus Shaum, Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab Maratibus Shaum, an yasuma qablahu yawma ba'dahu yawman. Ya, paling tidak nih ada tiga pilihan. Kita berpuasa an yasuma qablahu wa yawma ba'dahu yawm. Berpuasa pada tanggal 9, 10 dan 11. Ini dibolehkan oleh pendapat Imam Ibnul Qayyim gitu. Dibolehkan. Atau kalau tidak an yasumu at-tasi wal ashir. Atau sebagaimana yang banyak dijelaskan dalam hadis-hadis, kita berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Dan atau kalau paling tidak minimalnya kata beliau, ifradu ashir wahdahu,
yaitu hanya melakukan puasa pada tanggal 10 saja, gitu. Maka kalau menurut tingkatan puasa Ibnul Qayyim ini, yang paling afdal menurutnya adalah puasa 3 hari, 9, 10, 11, atau kalau enggak 9 dan 10, atau paling tidak hanya tanggal 10 saja. Nah begitu, itu tingkatan puasa menurut Imam Ibnul Qayyim. Bapak ya Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kebiasaan yang ada di lingkungan kita, kalau bulan Muharram ini selain apa tadi disuruh berpuasa, ini mitosnya adalah kita nggak boleh ngapain? Hajatan. Makanya bulan kemarin 1 hari bisa sampai 3 tempat, 5 tempat ya Bu ya. Bukan main emang. Karena sebelum masuk Muharram gitu katanya, sebelum masuk bulan Suro. Makanya sekarang harga cabai, harga sayur udah murah gitu ya, udah murah sekarang. Karena nggak ada yang hajatan. Itu mitos yang nggak boleh jadi keyakinan. Mitos yang tidak boleh menjadi keyakinan. Nggak boleh menjadi keyakinan. Jangan ada keyakinan kalau kita puasa, kalau kita melakukan hajatan di bulan Syuro nanti akan mendatangkan sial. Ini nggak boleh. Waktu itu adalah makhluk Allah. Benar nggak? Makhluk Allah. Makhluk Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Yang mendatangkan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu makhluk, sesama makhluk nggak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, gitu. Jadi jangan gara-gara waktu bulan Syuro kemudian nanti jadi sial gitu, atau nanti rumah tangganya berantakan, atau rezekinya tidak lancar dan seterusnya. Ini keyakinan di tengah masyarakat yang harus dihilangkan, gitu. Kemudian ada lagi nih yang biasa terjadi di masyarakat kita. Bulan Muharram ini adalah lebarannya siapa nih? Lebaran anak yatim, ya Pak ya, benar nggak? Lebaran anak yatim. Bapak Ibu pernah dengar nggak orang yang pada bulan Muharram itu orang yang memberikan, orang yang mengusap kepala anak yatim, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebanyak rambutnya. Kalau botak gimana kalau botak? Nggak dapat apa-apa ya. Itu hadis palsu ya Pak ya, hadis maudhu. Hadis maudhu artinya hadis yang bukan dari Rasul. Bukan dari Rasul. Boleh dipakai nggak hadis maudhu itu, hadis palsu? Hadis palsu boleh dipakai nggak Pak? Nggak boleh. Hadis palsu nggak boleh dipakai. Walaupun namanya hadis gitu, ini hadis nih, hadis. Kalau hadis maudhu dipastikan hakul yakin hadis itu sumbernya bukan dari Nabi, bukan dari Rasul. Itu palsu. Walaupun di hadis itu dikasih keterangan dapat pahalanya, dapat kebaikan sebanyak rambutnya anak yatim. Orang kan semangat ya, wah kalau gitu nih kita senengin nih anak yatim, kita beliin baju, kita kasih amplop ya, terus kita ajak jalan-jalan, kita hidangkan makanan yang enak biar dapat kebaikan. Kita berharap tadi pahalanya seperti tadi itu. Tetap tidak boleh Pak, tetap tidak boleh kalau kita mempunyai keyakinan berdasarkan hadis palsu, gitu. Tidak boleh mempunyai keyakinan berdasarkan hadis palsu, gitu ya. Sama aja kalau kita nih belanja pakai uang palsu, uang juga tapi palsu, gitu ya. Kira-kira bisa nggak beli pakai uang palsu? Nggak bisa. Hadis palsu juga kita beramal mengharapkan pahala yang disebutkan dalam hadis tersebut
tidak akan sampai pahalanya. Maka bagaimana menyikapi yang terjadi di tengah masyarakat seperti ini? Kita tidak boleh menggunakan hadis tersebut, tapi, nah ada tapinya ya Pak ya, Ibu ya, mengambil momentum Muharram untuk berbagai kebaikan itu dibolehkan. Mengambil momentum untuk kebaikan itu dibolehkan. Misalkan di bulan Muharram ini banyak orang yang mengambil momentum untuk tema hijrah, gitu kan Pak ya? Di mana-mana ceramah